Wejangan welas asih, Guru Agung Buddha hidup cikung. Toleransi berlapang dada harus besar dan mulia. Barulah berkah bisa besar. Ada sebagian orang pergi meramal nasib. Bahkan diramal dengan sangat tepat. Yang diramal tepat adalah takdir nasib. Takdir nasib berasal dari sebuah penyebab yang menghasilkan sebuah akibat. Kita membinatau karena mau mengubah hasil akibat ini, atau mau mengubah hasil dari sebab akibat atau karma. Sebab akibat seseorang sama persis dengan sebuah bibit tanaman. Hari ini kita menanam sebuah bibit tanaman. Kita harus menyiangi dan menyiram. Jika tidak disirami air, maka bibit bisa mengering. Ditambah beri pupuk dan terus dirawat, tanaman akan bisa tumbuh tunas. Jika menanam bibit yang tidak bagus, menanam bibit buruk, atau menanam sebab yang jahat, maka jangan membiarkan lingkungan menumbuhkan bibit buruk ini tumbuh menjadi tunas atau berbuah. Maka dengan demikian, dia akan mati dengan sendirinya. Tapi ini membutuhkan jasa pahala kita. Atau dengan jasa pahala merubah akibat dari karma. Kebajikan luar atau berbuat jasa pahala adalah menjadi pelayan ke seluruh umat, bisa menerima dan mengatasi kesulitan dan bekerja keras melayani umat. Kebajikan dalam atau pembinaan rohani juga merupakan pelayanan ke seluruh umat, membina hingga diri tidak memiliki temperamen dan tabiat buruk. Maka, dalam mengubah takdir nasib, sebenarnya sangat mudah dan tidak perlu mengharapkan orang lain. Juga tidak perlu mengandalkan dari ramalan nasib ataupun pergi ke kuil untuk mengubah nasib. Tetapi, dimulai merubahnya dari niat hati untuk merubahnya. Maka secara otomatis, takdir nasib akan berubah. Setelah kita membinatau, merupakan proses perjalanan penuh kejutan, merupakan manusia yang sangat luar biasa. Asalkan sesungguhnya atau serius membina diri, maka akan ada sebuah hasil yang di luar dugaan kita. Merubah takdir nasib bukan pergi ke kuil menanyai dewa untuk menghitung ramalan takdir. Jika kita sendiri sanggup mengambil keputusan untuk diri sendiri, tahu bagaimana harus bertindak, apakah masih harus pergi ke kuil, bertanya pada dewa menghitung nasib, masih perlu meramal nasib? Penderitaan manusia tidak hanya dua jenis ini, yaitu penderitaan badan raga dan rohani atau hati. Jika kamu tidak mampu merubah cara pandang atau merubah arah niat, walau kondisi situasi lancar maupun buruk, bagi kamu tetaplah merasa menderita, tidak mampu bebas leluasa, dan tidak mampu merasa puas diri. Orang-orang di dunia beranggapan bahwa melewati kehidupan mewah adalah sebuah kebahagiaan, dianggap hidup berkecukupan atau hidup baik. Kamu memanting tulang, bekerja seumur hidup, mengejar keinginan dengan bersusah payah. Tujuan hanya bisa tunjukkan menjadi orang yang sukses dan menonjol di masyarakat, membawa kegemilangan atau ketenaran bagi pihak keluarga. Berharap suatu hari bisa menikmati keberuntungan, keselamatan panjang umur, seumur hidup dalam kemewahan dan kenikmatan kehidupan. Betul tidak? Kamu mengejar
keinginan diri seumur hidup. Palingan hanya melewati hidup yang lebih baik saja, melalui lingkungan kehidupan yang lebih baik dari orang lain saja. Mungkin dalam soal materi kamu bisa menikmatinya, tetapi rohanimu bagaimana? Atau karena sebenarnya belum tentu ada uang, hati bisa merasa bahagia. Kemungkinan hanya berlalu setiap hari demi hari dengan kekosongan. Coba pikirkan, saat kamu sudah memiliki uang, hati juga semakin merosot. Bukankah ini namanya mendapatkan satu macam dan kehilangan satu macam? Selama kamu hanya terus mengejar yang di luar, maka kamu akan menciptakan yang satu lagi semakin di dalam kemerosotan. Kamu selamanya tidak dapat terlepas dari perangkap ini. Para murid, sebenarnya yang kalian kurang adalah satu titik poin ini. Satu titik ini adalah tau. Jika kamu kekurangan tau, apa yang kamu mohon hanyalah sia-sia belaka. Atau karena menjadi manusia yang sia-sia, hanya mengejar kepuasan, keinginan diri sendiri di luar, dan tidak mementingkan rohani, karena yang kita kejar dari luar tidak abadi. Asalkan sepenuh ketulusan hati membina tau, mendirikan ikrar besar. Kesulitan dalam perekonomian atau finansial bukanlah kesulitan. Hanya yang menjadi halangan hati barulah disebut rintangan hati. Kita sudah memahami makna hakikat kebenaran, maka akan membina sesuai hakikat kebenaran. Maka takdir nasib bisa secara otomatis berubah. Maka diri sendiri harus lebih berusaha. Membina tau bukanlah membahas tentang persyaratan, tapi membahas tentang perputaran sebab akibat karma yang selamanya tidak berubah. Ada berkorban dan cara menjalankan juga tepat, maka secara otomatis suatu hari akan memanen hasil. Jika semangat pengorbananmu ada persyaratan, maka semangat pengorbananmu tidak berjalan alami atau tidak tulus melakukan pengorbanan, maka semangat pengorbananmu terbatas. Atau jangan jadikan membina diri karena persyaratan dari diri sendiri mau mencapai tujuan atau karena ada ambisi. Kita hanya ada semangat pengabdian, tidak ada persyaratan. Hanya ada pengorbanan, tidak ada rasa kemelekatan. Atau jangan karena merasa sudah berkorban dan menjadi terikat akan pengorbanan diri. Hanya ada rasa bersyukur, tidak ada keluhan. Hanya ada mengorbankan diri, tidak ada keakuan yang egois. Atau hanya mengorbankan demi kepentingan umum dan bukan untuk kepentingan sendiri. Harus diketahui, toleransi lapang dada yang besar, barulah berkah ikut besar. Ada seberapa besar toleransi seseorang, maka berkah dia juga sama besarnya. Terima kasih, semoga bermanfaat.